Selamat pagi teman-teman. Selamat Pagi. pagi, Bu. Bagaimana kabarnya di pagi hari yang cerah ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat-sehat. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, kembali lagi bersama kami, saya Rike dan Saya Novendi. nah, di pertemuan 3 kali ini kita akan membahas tentang pengumuman. Tapi sebelum itu, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Semoga dengan berdoa kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir. Amin. Nah, tentang pengumuman, teman-teman ada yang pernah dengar atau bahkan ada yang sudah tahu apa itu pengumuman? Hampir mirip pemberitahuan ya, Bu. Nah, betul sekali, Mas. Itu jadi pengumuman adalah informasi yang disampaikan kepada orang lain atau masyarakat dengan tujuan tertentu. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama yakni memahami konsep pengumuman secara lisan, juga tulisan, mengembangkan kemampuan mengumumkan pesan secara efektif, menganalisis struktur teks pengumuman tulis, dan membuat teks pengumuman yang jelas dan efektif. Nah, apakah teman-teman sering mendengar pengumuman di tempat umum? Sering? Miss, Oh iya, sering. Nah, Mbak Erika, kira-kira apa isi pengumuman di tempat umum yang pernah Mbak Erika dengar atau yang pernah Mbak Erika lihat? pengumuman di sekolah. Nah, iya biasanya di mading sekolah ada pengumuman tertulis bisa. Dan nah, di sini saya ada contoh pengumuman. Pengumuman open atau buka kota Minggu sampai Jumat jam 10 sampai jam 11 malam. Sabtu jam 10:30 sampai jam 12 malam. @kopikota.kediri, Jalan Dr. Sutomo nomor 34 Banjaran Kediri. Nah, kira-kira ada yang tahu ini pengumuman tentang apa ya, teman-teman? Kopi shop. Kopi shop. Betul sekali, Mas Adit. Pengumuman tentang coffee shop atau cafe. Nah, mungkin kita sering sekali ya melihat tulisan seperti ini di kafe-kafe, di tempat ngopi. Nah, coba Mbak Erika, menurut pengumuman di situ, jam berapa kafe kota itu buka di hari Sabtu? Jam Jam sepuluh 10.30, Bu. tiga puluh sampai Sampai jam? 12. Iya, betul sekali. Nah, Mas Krisna, dari pengumuman tersebut kita tahu, kita bisa mengetahui di mana letak atau tempat dari kafe kopi ini. Kafenya berletak di Jalan Dr. Sutomo 34, Banjaran Kediri, Bu. Ya, wow, bagus sekali. Nah, dan selanjutnya ini teman-teman ada audio. Di sini saya akan memutarkan sebuah audio, teman-teman bisa mendengarkan dan setelah itu
ada dua pertanyaan di bawahnya. Nah, boleh disimak dengan seksama. Apa saja informasi yang ada di pengumuman tersebut? Informasi lalu lintas dan keselamatan di Nganjuk. Selamat siang warga Nganjuk. Kami informasikan kepada Anda, saat ini terjadi kepadatan lalu lintas di Jalan Raya Ayani menuju Pasar Wage. Kemacetan ini disebabkan oleh peningkatan volume kendaraan dan aktivitas bongkar muat di sekitar pasar. Bagi pengendara yang melintas di area tersebut, harap bersabar dan tetap berhati-hati. Jika memungkinkan, gunakan jalur alternatif melalui Jalan Panglima Sudirman untuk menghindari antrean panjang. Selain itu, kami juga mengingatkan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas, menggunakan helm bagi pengendara sepeda motor, dan memastikan kendaraan Anda dalam kondisi prima sebelum berkendara. Mari bersama-sama ciptakan perjalanan yang aman dan nyaman di Nganjuk. Untuk informasi terbaru lainnya, tetap pantau siaran radio Suara Nganjuk di 98.5 FM. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pengumuman secara tertulis. Kalau ini tadi pengumuman secara apa, teman-teman, kira-kira? Pengumuman secara Lisan. lisan. Nah, di mana teman-teman bisa mendengarkan pengumuman lisan seperti ini? Biasanya di mana? Di stasiun. Di stasiun. Di lampu merah. Betul. Di lampu merah di stasiun Di kita bisa sekolah. mendengarkan pengumuman secara lisan. Nah, kalau yang ini tadi yang barusan teman-teman dengar, kira-kira di mana teman-teman mendengarkan pengumuman seperti itu? Di Di media radio biasanya. radio, betul sekali Mas Adi. Nah, sekarang coba Ibu tanya ya teman-teman, apa penyebab utama kemacetan lalu lintas di Jalan Raya Ahmad Yani menuju Pasar Wage? Tadi ada yang menyimak dengan seksama? Bongkar muat di pasar minggu. Iya, betul sekali. Karena ada bongkar muat di pasar, jadi terjadi kemacetan lalu lintas. Yang kedua, jalur alternatif apa yang disarankan untuk menghindari kemacetan di area sekitar Pasar Wage? Nah, ada yang menyimak tadi? Jalan Sudirman, Bu. Yes, betul sekali, Mas Adi. Jalan Panglima Sudirman. Wah, bagus sekali ya pendengarannya teman-teman sudah menyimak dengan sangat seksama sekali. Nah, yang berikutnya akan dijelaskan oleh Pak Noven. Oke, saya ambil alih ya, teman-teman. Oke, ini selanjutnya salah satu eh, contoh pengumuman yang ada di media sosial. Ada yang tahu nggak? Ini pengumuman tentang apa? Diskon, Pak. Diskon. Oke, benar sekali. Oke, selanjutnya,
Oke, di sini eh, mari membaca ya. Selanjutnya ada bacaan teks di sini. Mungkin ada salah satu dari kalian mau membaca. Mungkin Mas Adit. Saya. Siapa? Mas Sujadi. Eh, Monggo Mas. oke. Citra, Doni, dan Gio berada di rumah makan. Mereka akan makan siang bersama. Mereka melihat menu dan berpikir harganya terjangkau. Citra memesan satu paket ayam pop plus nasi, lalapan, segar, dan es teh. Doni memesan satu paket ikan goreng plus nasi, sambal hijau, dan es kelapa. Sedangkan Gio memesan rendang sapi plus nasi, sambal hijau, dan soda. Mereka menikmati makanan mereka. Baik, terima kasih Mas Adi. Oke, jadi di sini mungkin ada beberapa kalimat yang sulit dimengerti ya. Contohnya itu ada terjangkau, yaitu harga yang cukup murah dan bisa dibeli oleh banyak orang. Terus selanjutnya ada kata harga, yaitu nilai tukar barang atau jasa. Terus selanjutnya ada kata menu, yaitu daftar makanan dan minuman yang tersedia di rumah makan. Oke, bisa dilihat di sebelah ya, menu dari makanan dan minuman. Terus selanjutnya di bawah ada beberapa pertanyaan ya. Yang pertama, siapa saja yang makan siang bersama di rumah makan? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak, mau bisa menjawab. Ya, silakan Mas Krisna. Yang makan di rumah makan yaitu Citra, Doni, dan Gio, Pak. Ya, benar sekali. Terus yang kedua, ada menu apa yang dipesan oleh Citra? Oke, ada yang bisa menjawab? Saya Ya, silakan Mbak Erika. 1 paket ayam pop plus nasi, lalapan segar, dan es teh. Iya, benar sekali Mbak Erika. Dan yang terakhir, yaitu apa minuman yang dipesan oleh Doni? Ayo, ada yang bisa? Saya Oke, silakan Mbak Erika. kelapa, Oke, es kelapa. oke, benar sekali Mbak Erika. Oke, selanjutnya ada mari menulis. Nah, jadi kalian bisa menulis sebuah pengumuman tentang kegiatan upacara di Hari Pahlawan yang akan dilakukan di lapangan pada besok pagi pukul 7. Coba teman-teman menuliskan sebuah pengumuman ya tentang kegiatan upacara di Hari Pahlawan yang dilakukan di lapangan besok pagi pukul 7. Ini bisa dikerjakan di rumah ya untuk latihan. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang wawasan keindonesiaan, yaitu kita akan membahas tentang bedug. Nah, jadi di sini ada 2 paragraf. Mungkin salah satu dari kalian ada yang mau membaca paragraf pertama. Saya, Pak. Oke, Mas Krisna. Oke, baduk merupakan alat tradisional khas Indonesia yang berbentuk seperti drum besar. Biasanya terbuat dari kayu dengan kulit binatang sebagai membrannya. Beduk digunakan sebagai alat komunikasi dan pengumuman, terutama di lingkungan masyarakat Muslim. Beduk sering dipukul untuk menandakan waktu sholat
mengundang warga berkumpul, atau sebagai pertanda adanya acara penting. Oke, terima kasih Mas Krisna. Dan untuk paragraf kedua, mungkin Mas Adit Jawari bisa membaca. Fungsinya sebagai alat pengumuman berkembang karena suaranya yang nyaring dan dapat terdengar dari jarak jauh. Hingga kini, beduk masih menjadi simbol budaya dan sering digunakan dalam upacara adat, perayaan keagamaan, serta hiasan di masjid-masjid, melambangkan warisan tradisi dan identitas Indonesia. Oke, terima kasih Mas Adit. Nah, jadi itu beduk itu merupakan alat tradisional khas Indonesia ya, yang berbentuk seperti drum besar, yang biasanya itu terbuat dari kayu juga, dengan kulit binatang juga bisa sebagai membrannya. Terus fungsinya itu sebagai alat pengumuman yang berkembang karena suaranya yang nyaring dan dapat terdengar dari jarak jauh. Contohnya itu bisa digunakan dalam upacara adat, perayaan keagamaan, serta hiasan di masjid-masjid, melambangkan warisan tradisi dan identitas di Indonesia. Oke, selanjutnya. Nah, sekian dari kelas BIPA di pertemuan 3 kali ini, teman-teman. Nah, sebelum closing, ada satu pertanyaan untuk mereview ulang ya tentang materi kita hari ini. Nah, tadi pengumuman itu ada beberapa. Ada pengumuman lisan dan apa satunya, teman-teman? Lisan dan Tertulis. dan tertulis, betul, lisan dan tulisan. Oke, terima kasih telah menghadiri kelas BIPA di pertemuan 3 kali ini, teman-teman. Nah, sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu karena tadi diawali dengan berdoa. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, berdoa sesuai kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Kami akhiri pertemuan 3 pada kali ini dan selamat pagi teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih, Bu.